Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Tadi pagi ya, waktu Indonesia, jam 9 pagi. Jadi ya gue seperti nonton ya. Jadi pagi-pagi selesai dulu semua kerjaan, melawan Real Betis, yang dimana dimenangkan hasilnya 3-2 untuk kemenangan Manchester United. Walaupun agak dibayar mahal juga nih, kayaknya ada dua pemain cedera, Marcus Rashford sama Anthony yang ditarik pas lagi udah babak kedua ya. Jadi ada perubahan di beberapa sektor gitu ya. Squad yang ditampilkan di tim pertama yaitu kipernya Tom Heaton, backnya kanannya Aaron Wan-Bissaka, tengahnya Maguire sama Lindelof. Ya karena Lenny Yoro cedera yang kabarnya katanya kena metatarsalnya bisa sekitar 6 minggu atau 3 bulan lah ya. Terus back kirinya Harry Amas, tengahnya Casemiro yang berduet double pivot dengan McTominay. Terus nomor 10-nya Eriksen, kanannya Amad Diallo, kirinya Rashford, dan Sancho sepertinya dipasang sebagai false nine. Nah, jadi 4-2-3-1, tapi sepertinya kayaknya si McTominay lebih ke box to box ya, dan lebih agak main maju ke depan gitu loh ya. Mungkin karena insting dia kan, pernah gue bahas di sebelumnya, insting menyerangnya kayaknya dipakai nih. Jadi pertandingan oke, berjalan baik ya, lawannya mungkin Real Betis ya. Ya kalau menurut gue satu level di bawahnya MU, ternyata ada si itu ya, Hector Bellerin ya, bekas pemain Arsenal. MU menguasai bola, Manchester United menguasai bola, serangannya benar-benar sabar, beberapa kali sempat mengancam gawang, perebutan bola ketika pihak lawan menguasai possession itu bagus, reaktif footballnya juga oke. Akhirnya dapat 1 gol dari Sancho tapi dianulir, katanya sih kayaknya sih offside. Cuman kalau gue lihat pas lagi ke si Ahmad nggak offside. Mungkin pas Ahmad umpan ke Sancho itu beda-beda sedikit tipis lah ya, nggak di VAR ya, karena ini uji coba sih. Tapi habis itu kita kebobolan. Nah, kebobolannya ini kalau gue pikir lebih kepada faktor di bek kiri yaitu Harry Amas. Ya memang sih Harry Amas gue lihat peningkatan ya, dan kalau dia buat menyerang gitu ya, maksudnya untuk anak usia segitu sih permainannya cukup oke, tapi ya sekali lagi pengalaman tuh juga kadang-kadang menentukan dalam permainan. Dimana gol pertamanya Betis itu uh, dia terlalu menunggu, bukannya dia mempersempit ruang gerak si pemain sayapnya Real Betis, tapi dia malah menunggu. Terus akhirnya dia bisa masuk ke kotak penalti, sempat ditepis yang agak aneh dengan oleh Tom Heaton, balik lagi ke sayapnya, cutback umpan tarik ke dalam, gol untuk Betis 0-1 ketinggalan. Tapi sih gue lihat sih kalau permainannya seperti ini, ya gue lihat sih kita masih bisa menyusul. Akhirnya sekali lagi Amad Diallo yang gue bilang sepertinya ini jadi tahunnya Amad Diallo. Semoga dia terus diberi kesempatan masuk. Dia berusaha cut in ke inverted ke dalam kotak penalti, dijatuhkan. Dapatlah penalti yang dieksekusi dengan sangat baik oleh Marcus Rashford. Nah, Marcus Rashford sendiri sih permainannya sebelum ditarik cedera ya, menurut gue sih bagus ya, baik ya. Nggak terlalu banyak dribbling, kayaknya lebih fokus. Terus sayapnya tuh si Amad Diallo sama Rashford tuh bermain cutbacks. Nah, yang kemarin nih gue bahas namanya tentang mengenai Van Nistelrooy, cutbacksnya
berjalan gitu ya. Tapi ya mungkin penendangnya ini nih, second line-nya penendangnya ini suka telat dan juga beberapa bukan nggak ada yang berani untuk nendang gitu ya. Nggak apa, itu udah akan dilatih sih. Cuman maksudnya udah blueprintnya kan udah kelihatan gitu. Terus kemudian tercipta gol kedua di mana Hari Amas ini anak sih berani ya kalau untuk dia nerobos-terobos lolos dari himpitan dua pemain. Terus dia sebenarnya dia pengen cutback juga itu, cuma untungnya kena pemainnya Betis dulu. Bola jatuh di kakinya si Amad Diallo. Langsung Amad Diallo melakukan tendangan yang menurut gue bagus, kencong tendangannya. Nah ini nih, insting-instingnya kayak gini nih, ya kan? Gak lama-lama, megang bola di kotak penalti itu gak lama-lama, udah one touch aja tendang, one touch tendang gitu. Kemudian masih berjalan waktu lagi, 6 menit kemudian dari tendangan sudut set piece ya, dimana set piece-nya kali ini settingannya bolanya sebenarnya ke area 6 yard box ya, yang deket kiper. Cuman karena kena pemain Betis dulu, jatuh di Rashford, tapi Rashford nggak langsung nendang, dia umpan lagi ke dalam. Ada Casemiro di situ, tendangan kaki kiri, menceploskan bola ke gawang. 3-1. Ini set piece ini kalau gue bilang sih udah dilatih ya. Karena nanti akan gue bahas, Andreas Johnson ternyata udah ada di Amerika dia. Ya, gue pikir dia nggak ikut, ternyata udah di Amerika. Berarti sudah, dan ada udah sempet juga di bench tuh, gue lihat dia lagi ngeliat dia tab-nya dia gitu. Berarti ini kayaknya udah settingan nih, udah mulai berlatih nih mengenai set piece ya. Nanti akan gue bahas sendiri sih mengenai hal ini. Terus di babak kedua beberapa pemain diganti. Scanlon, si Mark Fish masuk. Terus Lindelof tadi ya di babak pertama diganti. Gue nggak tahu apakah ini cedera juga. Eriksen diganti, Collier masuk. Terus si Amad Diallo juga diganti. Setelah beberapa menit Amad Diallo menit ke 60 lah ya. Anthony masuk. Terus bergantinya sih ini mulai sporadis lah, nggak semuanya langsung. Kiper doang si Tom Heaton nggak diganti. Menit ke 60 karena udah gue anggap kayaknya unggul 3-1 gitu ya. Beberapa pemain diganti. Muncullah gol ya, 3-2. Yang gue lihat sih kayaknya gol ini sundulan. Sekali lagi pertahanan kayaknya agak sulit membaca kalau bola-bola yang agak dari jauh gitu ya. Siapa bek kanannya? Ya Aaron Wan-Bissaka, itu dia. Satu kelemahan Aaron Wan-Bissaka seperti itu, membaca bola-bola lambung dari sisi kiri. Nah, itu dia tuh. Setelah menit ke 60 dengan pergantian pemain, Oyedele masuk gantiin Casemiro, Anthony gantian Amad Diallo, Mason Mount datang gantiin McTominay, Hannibal Mejbri juga gantiin Rashford, Ethan Whitley gantiin Sancho. Hancur permainan habis itu. Berantakan. Walaupun kita udah unggul 3-2 ya. Permainan berantakan, Anthony nggak jelas gimana. Beberapa kesempatan Mason Mount juga jadi nomor 10. Ada kesempatan yang seharusnya dia nggak perlu banyak gocek lagi, one touch langsung kick. Dia udah mendapat bola, digocek lagi. Nah, ini Mason Mount nih nggak ikut instruksinya Ruud van Nistelrooy nih. Ya, jangan lama-lama banyak sentuhan di kotak penalti. Ethan Whitley, ya emang dia tipe striker yang tinggi besar ya, tinggi gitu ya, belum besar sih, masih kurus, tapi handling bolanya masih kurang kalau gue bilang. Ini yang perlu ditingkatkan lagi. Secara keseluruhan sebenarnya gini, kita nih pertahanan kayaknya harus perlu ditingkatkan lagi. Total dari 4 pertandingan uji coba, kita itu udah kebobolan 5 gol. Ya menurut gue sih nggak bagus gitu loh. Jadi keinginan untuk merekrut lagi back tengah dan mungkin gelandang bertahan kayaknya harus dilakukan.
Kalau gue sih sebenarnya nggak berpikir back kanan itu harus diganti banget ya. Yang menurut gue sih back kiri gitu. Kita nggak bisa bertumpu pada Hari Amas gitu. Nggak tahu ya apakah Luke Shaw begitu datang udah langsung fit. Nah ini kan perlu dilihat juga gitu. Jadi secara keseluruhan sih ya tadi catatannya adalah permainan sampai menit ke ya dengan tim utama pertama di tim squad line up pertama permainan berjalan lancar, blueprintnya gameplaynya jelas, nggak banyak sentuhan, nggak banyak muter-muter dari daerah kotak penalti, tapi begitu setelah itu kayaknya agak berantakan ya. Cedera pemain ini juga yang menjadi catatan. Rashford ditarik cedera, Anthony ditarik cedera, terus kayaknya kedalaman squad masih juga. Yang paling penting adalah memperkuat lini belakang. Kita udah kebobolan 5 gol dari 4 pertandingan, jadi rata-rata 1 gol. Ini yang nggak bagus gitu loh untuk nanti kita memasukin musim 2024-2025. Ya, jadi itu aja. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang berpikir logis, berpikir sistematis. Terima kasih.